Oke, di video kali ini gue bakal fokus ke desain, performance, dan kamera dari Xiaomi 13 yang bakal gue bandingin sama Xiaomi 13 Pro. Kira-kira apa aja yang dipangkas ya? Dan seberapa mirip sih sama iPhone 14 ini? Yuk kita cari tahu. Ini dia boxnya yang mirip dengan versi Pro ya, cuma dengan warna dasar putih. Dan kalau gue bandingin ukurannya lebih ringkas sekitar setengah sampai 1 cm. Untuk isinya mirip-mirip, ada SIM ejector, buku-buku nggak jelas, dan case elastis transparan. Nah, satu lagi yang membedakan dengan varian Pro-nya adalah chargerannya yang 67 watt, bukan 120 ya. Pas dinyalain langsung disambut sama MIUI 14 berbasis Android 13 yang gue udah sempat bahas di video ini nih. Kalian wajib tonton kalau belum. Setelah kelar setup, gue cek storage-nya udah kemakan 31,5 GB, sama persis sama varian Pro. Cukup gede nih size-nya. Karena kalau dilihat, bloatware-nya juga lumayan banyak. Yang akhirnya gue hapus-hapusin lah, termasuk FF bawaan MIUI yang seperti dijanjin Xiaomi bisa di-uninstall juga. Dan ini dia hasilnya setelah kelar bersih-bersih. Masih ada beberapa yang gue sisain sih. Dan pas dicek lagi, storage-nya sisa 25,4 GB. Dari 256 total punya gue. Artinya berkurang sekitar 6 GB, sadis. Impresi awal gue tentang HP ini, iya mirip sama iPhone, punya layar flat dengan frame-nya rata juga. Cuma ada detail kecil yang membedakan nih, yaitu bagian belakangnya yang ada lengkungan nonjol dikit. Beda sama iPhone yang flat depan belakang. Buat gua ini sih positif ya, bikin feel genggamnya lebih enakan dikit. Untuk back cover cukup glossy, banjir sidik jari. Kayaknya salah pilih warna nih. Terus dari sisi kamera modul bentuknya mirip kayak varian Pro ya, cuman emang lebih gede aja. Dan nggak ada lengkungan menyatu di bumnya. Lanjut ke bagian depan yang punya layar flat 6,36 inch dengan kamera selfie di tengah. Bezelnya? Buset dah, tipis banget dari berbagai sisi. Mantep sih ini. Dan kalau gue bandingin sebelah-sebelahan sama varian Pro, bezel bawah si 13 Pro ini jadi kelihatan lebih tebal ya. Cuman untuk sampingnya lebih tipis, karena kebantu layarnya yang melengkung gitu. Oh ya, udah dapat screen protector bawaan juga. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan tombol power, di sebelah kiri kosong, bagian atas ada IR blaster, mic sama lubang speaker yang bulat gitu doang. Nah, di bawah cukup rame nih, ada lubang speaker, port Type-C, mic, dan dual slot SIM card yang nggak bisa tambah memori. Dan karena frame-nya rata tadi, dia bisa berdiri dari berbagai sisi loh, kecuali yang kanan, karena ada tombol volume dan power. Untuk materialnya dari metal ya, bukan plastik nih, bisa dilihat juga ada banyak garis antena. HP ini punya berat 189 gram dengan ketebalan 8 mm. Terus dibilang compact sebenarnya nggak juga sih. Sebagai perbandingan, Zenfone 9 itu 5,9 inch, Xiaomi 12 tahun lalu 6,28 inch, dan iPhone 14 yang biasa 6,1 inch. Mungkin sebutan lebih tepatnya compact plus kali ya. Lanjut kita ke spesifikasinya, mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,36 inch I6 AMOLED, 120Hz refresh rate dengan tingkat kecerahan maksimal di 1900 nits. Dari sisi performance sama kayak Pro-nya nih, Snapdragon 8 Gen 2, LPDDR5X, dan UFS 4.0. Apakah performance-nya sama? Kalau gue bandingin secara benchmark, skor Antutunya itu dapat di 1.290.000-an ya. Beda tipis banget sama 13 Pro di 1.300.000-an. Dan ini dia Geekbench dan 3D Max-nya. Itu tadi secara benchmark, tapi gimana performance real saat main game? Sabar. Lanjut ke baterai yang punya kapasitas 4500 mAh yang support 67 watt fast charging. Wireless charging sama reverse wireless chargingnya juga ada di sini. Mantap. Untuk kamera, dia punya 50 megapiksel kamera utama, IMX800 ber-OIS, 12 megapiksel ultra wide, dan 10 megapiksel tele ber-OIS juga dengan 3,2 kali optical zoom. Sedangkan kamera selfie-nya 32 megapiksel. Terakhir, HP ini udah HP 5G, punya sertifikasi IP68, NFC, fingerprint dalam layar, dan punya dual stereo speaker yang support Dolby Atmos. Cuman sayangnya nggak ada cun-cunan lagi by Harman Kardon. Senasib nih kayak varian Pro. Hasilnya? Bang, kalau dibandingin
sama yang 13 Pro gimana? Oke, singkat aja ya. Kalau dibandingin sama 13 Pro, desain dan feel jelas beda. Terus layar tentu lebih gede. Di Pro itu 6,73 inch, charging 120 watt, baterai 4820 mAh. Dan kameranya cukup jomplang sih. Kalian bisa lihat sendiri nih. Tapi nanti kita buktiin ya seberapa beda hasilnya. Sisanya sama-sama Snapdragon 8 Gen 2, ada 50 wireless charging, reverse wireless charging, dan punya sertifikasi IP68. HP dengan ukuran kecil biasanya nggak terlalu bagus buat gaming guys, karena bentuknya yang kecil dan penyebaran panasnya terbatas. Tapi tidak untuk Xiaomi 13 ini. Jadi gue geber HP ini main Genshin Impact dengan performance mode on dan settingan highest 60 fps. Hasilnya bikin gue menganga. Padahal di menit pertama gue udah mulai ragu nih, karena sempat ada sekali freeze, bisa dilihat grafiknya tuh sampai turun ke sekitar 20-an fps. Tapi habis itu ternyata lancar-lancar aja. Turunan tajam di sana bisa diabaikan ya, karena gue lagi teleport. Total gue main sekitar 20 menit dengan fps rata-rata di 59,9. Beda 0,3 fps dari tes gue sebelumnya untuk Xiaomi 13 Pro. Waduh, dan untuk suhunya ada di 44,1 derajat. Yang lebih panas kalau dibanding sama 13 Pro, yaitu 42,4. Sedangkan dari sisi baterai sama-sama berkurang 10% nih. Wah, mari kita beri applause sama HP ini guys. Plus, kasih like ke video ini juga ya, biar gue makin semangat. Thank you. Sejomplang apa kamera Xiaomi 13 ini kalau dibanding sama varian Pro-nya? Pertama, kalau foto selfie mirip-mirip aja ya, cenderung lebih putih. Kecuali untuk beberapa foto di 13 biasa, warnanya bisa lebih keluar loh. Terus di Xiaomi 13 ini juga ada mode Leica Vibrant dan Authentic. Yang kalau gue bandingin sama 13 Pro, 13 biasa ini lebih terang dan saturated dikit. Untuk fotonya sendiri di lensa utamanya hampir susah dibedain sih kalau dilihat sekilas kayak gini. Barulah kelihatan dengan objek bunga gini, bokehnya lebih nendang. Lanjut dari sisi video, untuk lensa utama 13 biasa ini lebih gelap dikit ya, sedangkan 13 Pro warna pohon dan detailnya lebih jelas kalau kita crop. Dynamic range-nya juga sedikit lebih baik di 13 Pro saat kita hadapin langsung sama matahari. Terus ultrawide sekilas mirip-mirip ya, dynamic range di langit-langit juga. Tapi kalau udah kita crop 400%, barulah kelihatan Xiaomi 13 cenderung gelap dan detailnya berkurang. Hasilnya beda di 13 Pro yang lebih baik. Kalau video selfie, aduh gak usah ditanyain lagi lah ya, sama-sama lemah nih, cenderung lebih putih dan dynamic range-nya kurang. Untuk stabilisasi sama-sama mulus di lensa utama. Cuman kalau ngomong natural bokeh, jelas sensor 1 inch di 13 Pro juara. Tapi sebenarnya di 13 biasa juga oke kok. Untuk resolusi video kedua HP ini sama ya, 4K 60 plus 8K 24 fps kamera belakang tuh, dan 1080p 30 fps untuk selfie-nya. Oh iya, hampir kelewatan, untuk zoomnya juga ada perbedaan nih. Buat video 4K mentok di 6 kali doang, sedangkan 1080p sama-sama di 15 ya. Sedangkan foto Xiaomi 13 itu mentok di 30 kali dan Pro versionnya 70 kali. HP ini punya banyak macam warna ya. Ada warna standarnya yaitu hitam, putih, hijau, dan biru. Atau ada 5 limited color. Buat harganya mulai dari 9 juta untuk 8+128 sampai 11,2 juta untuk 12+512. Kalau kita bandingin sama 13 Pro, taruhlah yang 12+256 dengan harga 13 juta, punya selisih 2,7 juta. Lumayan banget sih ya. Sekarang pertanyaannya, apakah worth it kalau ambil yang Xiaomi 13 biasa? Yes, dengan catatan kalau teman-teman nggak butuh kamera yang levelnya pro ya, dengan setup triple 50 megapiksel. Cuma bukan artinya kamera Xiaomi 13 ini jelek ya, termaksud bagus juga kok. Habis itu punya performance yang mirip dengan seri Pro-nya. Tapi ingat, karena bentuknya yang kecil tadi bakal lebih panas. Dan mungkin, walaupun gue belum sempet cobain sih, untuk baterai yang Pro bakal lebih awet. Tapi kalau teman-teman mau jawaban pastinya, tungguin 1 atau 2 video gue selanjutnya ya. Tawuran chipset bakal segera hadir. Habis itu nggak kalah penting adalah desain. Suka ukuran kecil dengan layar flat frame rata? Atau yang gedean dengan curve? Plusnya, layar curve ini lebih jelas cakep ya, berasa elegan dan premium. Tapi terkadang, nggak sering sih, bisa nggak sengaja jari kita ke slide sendiri ke layarnya. Selebihnya gue nggak berasa ada perbedaan yang signifikan sih. Atau teman-teman ada yang mau tambahin? Jangan malu-malu, kasih tahu di komen ya.
Makasih buat yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.